Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Petrus menasihati jemaat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Iblis itu eksis sekali. Kalau dikatakan agar orang percaya sadar, berjaga-jaga, sebab iblis lawan kita berjalan keliling sama seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya, itu berarti oknum ini terus-menerus bermanuver. Tentu saja dengan kecerdikannya, setan tahu bagaimana menjatuhkan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Setan tahu strategi apa yang tepat untuk manusia pada zaman-zaman tertentu. Iblis pasti memiliki banyak strategi, banyak metode, saudara. Secara global, artinya untuk dunia pada masanya ia memiliki strategi. Dan untuk manusia per individu, maksud saya, per orang pasti juga memiliki strategi. Per suku, per bangsa, ia punya strategi. Bagaimana menjatuhkan manusia di abad 1? Beda dengan strateginya manusia di abad kedua. Bagaimana iblis mau merusak kehidupan manusia di abad kedua. Beda lagi nanti di abad keempat. Beda lagi di abad ke-6 dan seterusnya. Jadi seperti virus itu mutasi. Mutasi artinya sebuah perubahan pada materi genetik virus yang dapat mempengaruhi struktur atau cara kerja virus itu. Saya meminjam kata mutasi virus. Hal ini bisa terjadi saat virus sedang mereplikasi dirinya dalam sel tubuh manusia. Nah, iblis di dalam tubuh dunia ini, dia bisa memiliki perubahan-perubahan cara kerja. Ya. Setiap zaman itu iblis memiliki cara kerja. Kepada setiap suku, setiap bangsa juga punya cara kerja. Kepada setiap individu juga punya cara kerja. Jadi saudaraku, kalau cara kita menghadapi iblis sama seperti orang-orang Kristen di abad-abad sebelum kita, ini bahaya. Memang Tuhan memakai
manusia pada zamannya. Bagaimana seorang teolog, seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan di zamannya untuk melawan penyesatan. Tetapi cara hamba Tuhan ini, doktrinnya, pengajarannya, belum tentu bisa dijadikan sebagai sarana untuk melawan kuasa kegelapan atau manuvernya di zaman yang lain. Jadi sangatlah bodoh kalau kita tersandera oleh pandangan teolog masa lalu. Kita harus tersandera oleh Roh Kudus. Dan Alkitab dalam interpretasinya yang bisa dinamis. Sebagaimana ada dinamika dalam perubahan hidup manusia, ada dinamika cara kerja iblis menjatuhkan manusia, juga ada dinamika Roh Kudus menuntun orang percaya menginterpretasi Alkitab, supaya interpretasi itu atau pengajaran itu efektif di zamannya. Jadi saya ingatkan kepada para teolog-teolog, tanpa mengurangi hormat kita kepada para teolog kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada berbagai keputusan konsili yang bisa efektif di zamannya, belum tentu itu efektif di zaman kita. Kalau saudara masih ngotot ya, ini sudah diakui orang Kristen sedunia waktu itu. Sampai sekarang, ya sekarang orang-orang yang mengekor, mengikutinya. Kita tidak boleh menjadikan doktrin atau keputusan konsili sebagai sakral lebih dari Alkitab. Alkitab tidak boleh disubordinasi oleh doktrin ajaran saudara. Alkitab itu otoritas tertinggi, karena itu hikmat Allah, dan untuk mengungkap hikmat Allah di dalam Alkitab harus dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat fakta hari ini, sekolah-sekolah teologi hanya melestarikan ajaran yang sudah ada. Membuat karya tulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi pun seringkali harus ada anchor book, ada buku rujukan. Ini menurut siapa ini? Ini referensinya apa ini? Saya tidak anti buku rujukan atau referensi, tetapi itu tidak boleh menjadi mutlak sampai seakan-akan Roh Kudus sudah bungkam hari ini, sudah diem, sudah bisu. Lalu kita melihat fakta bagaimana sekolah-sekolah teologi dan seminari-seminari Eropa begitu profesional, begitu baik, tapi tidak bisa menyelamatkan gereja dan masyarakatnya. Ini faktanya, saudara. Saudara mau debat bagaimana? Ya? Mau debat apanya? Lalu kalau Bapak Ibu, saudara-saudara berkesempatan sekolah di luar negeri, ya, jangan merasa dengan sekolah di luar negeri Anda lebih kuat melawan setan. Anda merasa lebih cerdik dari iblis. Tanpa Roh Kudus kita kalah, saudara. Karena ia pengalamannya bukan jutaan tahun, bisa triliun tahun. Kita tidak tahu berapa lama si musuh ini ada di surga waktu itu sebelum terusir. Jadi setan bisa mengalami semacam perubahan cara kerja seperti mutasi virus. Ya. Nah, kalau virus bermutasi terus, berat kita ngadepinnya. Harus ada vaksin-vaksin baru,
cara pengobatan atau terapi yang baru untuk mengantisipasi mutasinya virus tersebut, saudara. Ya. Tapi virus yang maksud saya vaksin yang ada itu cukup tentu melalui sebuah penelitian dan percobaan-percobaan dan fakta empiris, ya. Dan tentu pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pemerintah tidak memiliki kepentingan apa-apa kecuali memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Apalagi di bawah pimpinan yang baik, saudaraku, ya. Makanya orang percaya, orang Kristen tidak boleh mengganggu pemerintah dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ini, ya. Dan jangan kita berpikir sektaris. Misalnya yang diangkat itu seorang gubernur beragama Kristen. Jangan kita euforia berkata, wah sekarang gubernur kita Kristen loh, puji Tuhan. Nah kalau Muslim Anda nggak puji Tuhan? Wah pejabat ini sekarang Kristen loh. Itu orang-orang picik yang membuat negara ini bisa tidak kokoh. Nggak boleh. Apakah pejabat ini Kristen atau Islam atau Buddha atau Hindu? Ya, pasti tidak kebetulan, saudaraku. Kan firman Tuhan mengatakan pemerintahan berasal dari atas. Jangan kita mengganggu usaha pemerintah yang sedang giat mensejahterakan rakyat dengan pikiran-pikiran primordial, sektaris, yang picik nanti bisa membangkitkan fanatisme buta, saudara. Ingat ya, kita orang percaya itu harus bijaksana dan dewasa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Kalau ada pejabat tinggi yang memiliki posisi penting beragama Kristen, jangan euforia. Itu kita bersikap bodoh, benar-benar bodoh, enggak boleh. Apakah dia Kristen, apakah dia Islam, kita dukung dalam doa. Apakah Hindu atau Buddha, yang penting pemerintah ini dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik. Nah sekarang kita sedang menghadapi masalah virus 19. Okay. Bisa mutasi, tetapi vaksin yang ada tentu melalui perjuangan, ya. Ya manusia juga terbatas, saudaraku, terbatas. Kita tidak bisa menuntut orang sempurna, tidak bisa. Pemerintah kita sekarang juga tentu tidak sempurna, tapi sudah terbaik untuk masa kini, ya, itu kita dukung. Nah kembali kepada si kunyuk setan itu yang bisa bermutasi. Jadi dunia ini kan berubah terus, berdinamika, ya. Setan pun punya dinamika dalam cara kerja. Ya. Setan pun bisa mereplikasi dirinya di dalam dunia ini. Masuk dalam berbagai sektor kehidupan. Intinya supaya orang masuk neraka, titik. Kalau dalam kaitannya dengan keselamatan, supaya manusia tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula, titik. Nah, kita harus selalu membuka diri untuk bersekutu dengan Tuhan, mempelajari Alkitab menggunakan logika yang maksimal dalam pimpinan Roh Kudus, supaya teologi kita berkembang. Jadi kalau orang berkata teologianya berkembang, itu mungkin dan memang harus berkembang. Karena cara kerja iblis pun berkembang, saudara.
Jadi kalau ada pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan yang sudah ada, lalu cepat-cepat kita menuduh sesat, itu picik. Saudara, Thomas Alva Edison dan para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan berbagai penemuan kurang hebat apa? Tapi penemuan mereka sekarang jadi kuno dibanding dengan penemuan-penemuan baru hari ini. Einstein juga hebat, tetapi dari teori Einstein ini, apa yang ia temukan, teori relativitas ini telah berkembang menjadi ilmu yang luar biasa. Karena ilmu bisa tidak terbatas. Dan manusia bisa menemukan terus. Nah, teologi juga harus dipahami begitu. Jangan picik. Jangan picik. Anda menghadapi setan abad 21 dengan doktrin abad 15. Bagaimana? Kita mengakui doktrin itu efektif di zamannya, harus terus dikembangkan, ya kan? Tentu yang dihadapi para teolog masa lalu beda dengan yang dihadapi oleh teolog sekarang. Jadi kita harus tidak berhenti bertumbuh, ya, harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Dan firman-Nya yang terus dalam Alkitab itu bisa menghadapi iblis. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi saya singgung bagaimana gereja-gereja Eropa bangkrut, masyarakatnya jadi sekuleristis, bahkan makin berkembang ajaran dan filsafat lain, agama dan filsafat lain yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Saudara, ini kan jelas peta dari kegagalan teolog-teolog, pendeta dan gereja dalam mengantisipasi manuver dari kuasa kegelapan. Pelajaran ini mahal, ya saudara. Tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang memimpin kita melalui rohnya. Dan Alkitabnya sama. Jangan saudara pikir kalau satu ayat sudah ditafsirkan oleh seorang teolog hebat, ayat itu sudah jadi milik teolog itu. Penafsiran ayat itu begini menurut teolog itu, udah jangan ditafsirkan yang lain. Loh, yang berhak menafsirkan ayat itu Roh Kudus, bukan teolog. Saya setuju ada ayat yang sudah paten ditafsirkan seorang teolog yang dipimpin Roh Kudus. Dan sepanjang zaman tafsiran itu tidak akan berubah. Karena memang itu sudah benar. Tetapi tidak cukup kan ayat itu saja, banyak ayat yang lain yang harus dipahami dengan benar. Mungkin saya bicara ini, jemaat ada yang bingung. Apa ya maksudnya ya Pak Eras bicara itu ya? Kalau teolog-teolog tahu tuh. Teolog-teolog itu tahu. Tapi jemaat ada yang bingung. Begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan mendengar pendeta khotbah. Itu teolog. Saya ini termasuk teolog. Theos. Teologi itu dari kata theos, itu Allah, logos, logia itu ilmu atau studi atau pengetahuan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah atau belajar pengetahuan tentang Allah. Nah, khusus kepada orang-orang ini loh saya sedang bicara supaya para teolog ini tidak hanya menjadi orang yang textbook dan inbox ya, terkungkung di dalam ruangan tempurung perpustakaan, tempurung literatur,
Lalu merasa dengan belajar pengetahuan tentang teologi itu dia sudah bisa menasihati umat dan umat bisa menang lawan setan. Nggak bisa. Nah, teolog itu sendiri harus bergaul dengan Tuhan, hidup di tengah-tengah masyarakat, lalu bisa mendapatkan pengertian-pengertian dari Tuhan yang up to date sesuai dengan situasi dunia yang dihadapi jemaat saat ini dan menyampaikan pesan-pesannya. Nah, ini sekolah teologi ini sudah menjadi semacam kerajaan yang terpisah sebenarnya. Apalagi yang dari kecil memang Kristen ya, lulus SMA masuk sekolah teologi S1, S2 masuk setelah S1, S2, setelah S2 masuk S3, wah udah jadi dokter. Tapi ada di lingkungan perpustakaan. Gak pernah ngerasain sulitnya jadi sales yang harus mencapai target. Gak mengerti bagaimana sulitnya dagang menghadapi berbagai kesulitan. Ya, saya tidak katakan bahwa harus jadi pedagang dulu, nah, tapi bukalah mata terhadap realitas kehidupan dan jangan hanya menggunakan strategi yang sudah kuno. Bayangkan kalau seorang jenderal militer belajar mengenai strategi perang dari buku-buku. Wah, dia jadi dokter. Dokter ini strategi perang. Tetapi dunia kan berubah terus. Ya, lapangan itu beda. Atau kalau seorang polisi misalnya, dia belajar bagaimana menghadapi penjahat, menemukan pelaku kejahatan hanya di atas kertas. Sedangkan dinamika hidup ini berubah terus. Dia jadi polisi yang cakap berbicara tapi nggak cakap nangkep maling. Atau kalah melawan maling. Belum lagi jadi polisi yang mengalami penghalusan. Penghalusan artinya begini saudara. Mestinya polisi itu larinya kecepatannya 20 km per jam. Karena maling-maling sekarang larinya juga kecepatannya minimal tuh 15, bisa 15-20 km larinya. Nah, ini polisi belajar di ruang perpustakaan saja, makan, badannya gendut, ya larinya paling cepat 12 km per jam. Dia turun ke lapangan, dia nggak bisa nangkep polisi, nggak bisa nangkep maling, polisi yang nggak bisa nangkep maling. Wah, dia belajar teori menembak, tapi nggak pernah nembak. Dia mau nembak polisi, maksudnya mau nembak maling, salah nembak temennya sendiri, nembak polisi. Nah, teolog itu bisa begitu, jadi pinter ngomong di mimbar, tapi keadaan jemaat kan tidak diketahui dengan tepat. Nanti sibuk di urusan sinode, sibuk di urusan aras gereja ya. Nanti akhirnya yang dibicarakan politik dan bagaimana mendapatkan dana, sumbangan, bagaimana memanfaatkan bantuan pemerintah. Jadi rusak, saudara, rusak. Di situ setan itu kuat, ya. Saya mengatakan ini, ya saudaraku, tidak ada maksud apa-apa. Maksud saya, yuk kita kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita mesti kembali kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita kembali kepada Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus, memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kita mesti kembali ke situ. Tidak mengecilkan arti STT ya, saya sendiri ketua STT ya. Dan ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia. Kita mau memajukan STT, kita mesti menolong STT-STT yang lemah. Karena dari sekolah-sekolah ini dilahirkan guru-guru agama dan pendeta-pendeta yang melayani jemaat. Ya. Dan jemaat Tuhan di Indonesia harus memiliki kepedulian terhadap pendidikan perguruan tinggi keagamaan
Kristen ini, ya. Harus peduli, saudaraku, ya. Jadi setiap kita harus sadar bagaimana iblis itu terus bermutasi. Ini saya pinjam kata mutasi, cara kerja. Setiap abad itu beda. Setiap suku tentu beda. Sekarang kita sama. Saudara dan saya itu ditarget terus. Mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin Anda usia 20 sampai 40 tahun benar gitu. Usia 40 tahun ke atas belum tentu benar. Iblis tahu kelemahan kita di mana. Dia pelajari hidup kita. Nah, kalau saudara bisa, maksudnya saudara mendengar ada pendeta-pendeta besar, sudah jadi pendeta sekian tahun kok masih bisa ya berbuat dosa. Sangat bisa. Kenapa? Karena iblis punya cara kerja yang berbeda-beda. Dia tahu bagaimana menjatuhkan orang. Makanya kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya. Saudara pendeta, hamba Tuhan jangan berkata, saya sudah melayani 40 tahun nih. Saya sudah KKR sekian ribu kali. Atau sekian ratus kali. Orang yang saya menangkan sudah sekian puluh ribu loh. Ini loh karya saya bikin sekolah teologi, bikin gereja. Lalu iblis pasti kalah lawan Anda dengan prestasi itu. Ya, saudara jangan anggap ringan. Si kunyuk ini berani loh lawan Allah Bapa. Apalagi kita. Jangan merasa diri kuat. Jangan merasa engkau teguh. Hati-hati, jangan kamu sampai jatuh. Begitu firman Tuhan, saudara. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Nah, saya mengajak saudara kembali kepada kehidupan Yesus yang kemudian dikenakan oleh orang-orang percaya yang ikut Tuhan pada zamannya. Baru-baru ini saya kembali membaca ayat firman Tuhan mengenai orang Kristen yang pertama, maksudnya orang percaya pertama disebut Kristen di kota Antioquia. Di situ ada pesan ternyata. Pesannya apa? Bahwa gereja mula-mula gereja yang memperagakan hidup Yesus. Sampai orang dipaksa loh ngaku Kristen. Dia disebut Kristen bukan karena beragama Kristen. Belum ada agama Kristen, bro. Karena kelakuannya seperti Kristus. Dipaksa ini. Masyarakat dunia kafir dipaksa menyebut orang percaya Kristen. Terbalik dengan sekarang ini. Masyarakat dipaksa manggil kita Kristen kalau kita beragama Kristen. Tragis itu. Kenapa tragis? Begini, saudara. Melawan setan ini hanya satu, saudaraku, vaksinnya, seperti Yesus. Sudah. Kalau Anda tidak seperti Yesus, you kalah lawan setan atau berarti sudah tertawan. Mau teologiamu setinggi apa, mau gelar doktormu sebanyak apa, doktor teologi ya. Seberapa hebat kamu telah berkhotbah, berapa ribu kali kamu KKR, apapun prestasimu kalah kamu. Jadi vaksinnya cuma satu. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 itu. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Titik. Itu saja. Tidak ada vaksin lain. Cuman berubah terus. Tetapi kalimat ini nggak berubah. Roma 12 ayat 2 nggak berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu tidak berubah. Yang itu. Anda mau bikin sekolah teologi yang hebat, mau jadi dokter, silahkan. Tapi yang satu ini nggak boleh berubah. To be like Christ, seperti Kristus.
Anda ngerti nggak, banyak orang Kristen dan gereja sudah menyimpang jauh. Termasuk saya dulu. Sekarang baru mau balik dengan sungguh-sungguh, sudah balik. Terus belajar untuk memiliki ketepatan itu, saudaraku. Jadi tidak ada vaksin yang lain untuk bisa membuat kita menang melawan setan. Cuman satu kok. Seperti Yesus, titik. Udah, jangan banyak bicara, udah. Ini ya tidak lebay ya saudara, tidak dilebih-lebihkan. Gereja mula-mula punya apa? Sekolah teologi nggak punya. Saya bukan anti sekolah teologi loh, sekali lagi tidak. Kita terikat dengan sistem kehidupan, administrasi, dan undang-undang. Kalau mau jadi guru yang harus punya sarjana. Jadi pendeta tentara yang harus punya gelar. Oh baiklah, harus punya pendidikan. Maka kita buat pendidikan. Tapi jangan sampai pendidikan ini menggantikan prinsip Alkitab. Ini loh saudaraku. Anda mau jadi pendeta, gembala sidang, ketua sinode, ketua aras, atau pejabat di aras, apakah itu PGI, PGLI, PGPI, silahkan. Tapi jangan lupa satu hal, mengenakan kehidupan Yesus. Yang itu yang tidak boleh, ya saudara. Jadi saudara, yang ini saudara, jangan lupa. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, but take up the weapons. Jadi Tuhan seperti pakaiannya, senjata. Sebagai perlengkapan senjata terang. Paham nggak? Saudara. Pokoknya kalau kita nggak ingin seperti Yesus, mati kita, mampus kita lawan setan. Nggak bisa lawan setan kecuali satu senjata kita seperti Yesus. Berjuang. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan orang, saudara. Saya bicara begini. Itu ibu-ibu yang di Pulau Samosir sana, nggak pernah sekolah teologi, pendidikannya rendah, ekonominya juga rendah. Tapi begitu taat kepada Tuhan, begitu setia ikut Tuhan. Itu nilainya bisa 8 loh, kalau nilai maksimal 10 ya, bisa 8. Nah, jangan sampai kita teolog, kita pinter ngomong nilainya jeblok 4. Kok bisa? Bisa. Lah emangnya kalau sudah berteologi tinggi lalu nilainya tinggi? Bukan sejauh mana seorang menjadi seperti Kristus. Malu kita saudara, pinter ngomong, pinter khotbah, pinter berorganisasi, ngaku mewakili umat. Tetapi apakah kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang? Apakah kita mengenakan kehidupan Yesus sebagai senjata terang? Jadi dia seperti baju yang kita kenakan. Baru kita bisa lawan iblis. Dan itu yang kita mau kembalikan melalui Truth ID, suara kebenaran ini. Saudara mau dari gereja mana silahkan. Saudara tidak harus menjadi anggota GSKI Rehoboth. Bahkan kalau saudara ini adalah seorang aktivis dan dibutuhkan di gereja itu, ya jangan pindah gereja, tetaplah membantu pelayanan, sampaikan kebenaran ini. Saya mengadakan doa pagi juga bukan mau narik-narik anggota gereja lain masuk GSKI Rehoboth Kelapa Gading atau GSKI secara sinodal. Enggak. Saya cuma ngajak, yuk kita kembali kepada kehidupan Yesus yang menanggalkan semua kemuliaan asal ada makan pakaian cukup. Ya, hidup tidak bercela, kerinduannya pulang ke surga. Itu maksudnya saudara. Makanya saudara, ini hari Minggu ya, besok hari Senin jam 6 doa pagi. Saudara bisa mengikuti melalui
webinar. Saya tidak tahu bisa dimunculkan enggak. Ada nomor webinarnya dan passcode-nya doa Bapak kami. Itu passcode-nya, Saudara. Password-nya. Apa? Doa pagi, doa Bapak kami. Piye sih? Karena khotbah terus doa Bapak kami langsung meluncur doa pagi. Ya. Baik, jadi nanti passcode-nya bisa dilihat, password-nya doa pagi. Ikut ya. Nanti setelah ini muncul kok di layar ya, setelah khotbah aja nanti dimunculkan ya. Ikut doa pagi jam 6. Lagi kami pikirkan ya Bapak Ibu, apakah kita juga akan mulai nanti kita akan mulai jam 5 pagi ya. Karena kalau jam 6 di Indonesia bagian timur sudah jam 8. Tetapi di tempat lain ada dini hari itu. Di Inggris bisa pagi dini hari atau di tempat lain sore ya. Kalau di Australia sudah siang. Nah ini juga jadi masalah karena yang ikut doa itu sudah banyak ya. 1.000 tidak cukup. Tapi kami sudah menyiapkan 3.000 webinar ya. Saudara, saya pimpin sendiri doa itu. Saya pimpin dari awal hingga akhir. 5:30 biasanya saya sudah siap ya, sudah nyanyi atau menyembah ya. Yang mulai datang jam atau mulai bergabung jam 5:30 biasanya atau 5:30 begitu. Saya sudah ada di situ. Ayo kita kembali kepada Injil yang benar. Vaksin kita cuma satu. Vaksin kita cuma satu. Apa? Serupa dengan Yesus. Itu sepanjang zaman mau berubah keadaan bagaimana, tidak bisa lawan iblis kecuali dengan vaksin ini. Makanya kalau suara kebenaran kembali kepada Injil, itu tidak boten-boten, tidak ngomong yang enggak. Aduh, satu saja. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Oke? Ini pun juga setengah mati, kita berjuang. Agenda satu-satunya, fokus langit baru, bumi baru, berkemas-kemas pulang. Lalu, hidup bertanggung jawab, maksimalkan potensi yang semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau saya katakan jangan sisakan. Itu bukan berarti you punya uang harus diberikan di gereja. Malah tidak boleh. Kan Anda harus untuk anak, keluarga, modal kerja, asuransi. Itu harus dipenuhi. Tetapi tentu untuk gereja harus disisakan. Disisihkan maksud saya, bukan disisakan. Disisihkan. Jangan disisakan. Tetap disisihkan untuk itu. Nah, kuasa gelap itu bergerak terus saudaraku. Ya, dunia berubah, umur kita berubah, situasi di sekitar kita berubah. Wah, dia bermanuver dengan segala cara. Lawannya cuma satu. I want to be like Christ. I want to be like Jesus. Aku mau menjadi seperti Yesus. Ya, mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Menjadi anak kesukaan Bapa. Titik, udah. Nggak bisa lawan deh pokoknya. Ya. Tidak bisa lawan ya. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya menantang saudara untuk berubah ya. Amin.